Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi dengan saya Kak Korin, yaitu tutor bahasa Inggris. Nah Sobat, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal UTBK tahun kemarin, khususnya di bagian TPS PPU yang bahasa Inggris. Tes potensi skolastik, pengetahuan dan pemahaman yang bahasa Inggris. Nah, selama pembahasan nanti, misalkan masih ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, Sobat Pintar, di sini ada contoh soal dari TPS untuk kategori yang PPU, soal Inggris. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan soal ini dulu. Pertanyaannya, the word peak in the second paragraph nearly means Nah, Sobat Pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan soal ini? Nah, sekarang kita coba bahas bersama. Oke? Nah, di sini ada sebuah teks dengan the word peak in the second paragraph most nearly means. Jadi, kata peak ini yang ada di paragraf kedua, itu ada di sebelah sini. Itu tuh maknanya tuh apa sih? Nah, kalau misalnya pertanyaan seperti ini, itu bisa menanyakan sinonim. Atau juga bisa menanyakan sebuah definisi. Sekarang kita coba cari tahu. Nah, kalau misalnya untuk vocabulary, kakak tulis sebelah sini ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah peak. Peak sendiri itu maksudnya itu dia posisinya itu ada di paling atas. The point or goal. Nah, di mana kok bisa juga kita maknakan posisinya itu ada di puncak. Oke. Nah, sekarang kita coba cari tahu makna yang paling sesuai itu yang mana. Sekarang kita lihat di opsi jawaban yang satu persatu. Di opsi jawaban yang A, reach an apex only to descend again. Nah, di situ ada ke vocabulary atau kosakata apex sama descend. Coba cari di sini. Apex itu maksudnya posisi yang ada di puncak. Kalau descend itu adalah keadaan yang dia tuh menurun atau berkurang. Nah, untuk opsi jawaban A, reach an apex only to descend again. Jadi, mencapai puncaknya aja hanya untuk turun lagi. Maksudnya itu, opsi jawaban A. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawaban B. Set a precedent for future valuations. Di situ ada precedent, ada valuation. Coba kita tuliskan di sini. Itu dia maksudnya tuh seperti patokan atau tolak ukur sebagai teladan atau contoh. Kan valuation sendiri itu maksudnya adalah adanya penilaian atau taksiran. Oke. Nah, berarti kalau misalnya di opsi jawaban B itu bisa bermakna set a precedent for future valuations, itu berarti menetapkan patokan atau teladan itu tadi untuk penilaian yang ada nantinya. Itu maksudnya yang di opsi jawaban B. Untuk opsi jawaban C, quickly ascended in price, itu maksudnya ascended, itu lawan katanya dari si descended. Ascended, itu berarti dia naik. Oke. Berarti kalau misalnya di opsi jawaban C itu naiknya cepat dalam hal harga atau angka. Untuk opsi jawaban D, artificially inflated itu berarti melambung. Jadi secara tidak natural, secara alami. Melambung, nilainya tuh melambung. Nggak secara alami, kayak tiba-tiba gitu. Nah, untuk opsi jawaban E,
couch nationwide attention. Atau di sini nationwide itu sama aja kalau misalnya dia tuh mendapatkan perhatian nasional atau di sebuah negara gitu. Jadi mendapatkan perhatian di sebuah negara tuh tingkat nationwide. Nah, dari 5 opsi jawaban yang mengarah ke poin di puncak yang ada di atas, itu adalah opsi jawaban yang C, yaitu quickly ascended in price atau cepat naiknya gini grafiknya dalam hal angka. Nah, karena kalau di opsi jawaban A itu kan dia memang ada kata-kata apex atau puncak, akan tapi untuk turun lagi. Kalau di opsi jawaban B itu hanya untuk sebagai set teladannya, tapi kan tidak ada makna bahwa dia posisinya selalu di puncak, kan? Jadi kurang tepat. Untuk opsi jawaban D ini melambung tapi secara tidak natural. Kalau peak itu lebih fokus di posisi yang ada di puncak. Jadi untuk opsi jawaban D ini nggak nyambung. Kita coret. Untuk opsi jawaban E, couch nationwide attention itu juga tidak menjadi jaminan definisinya sama. Jadi bisa kita coret. Jadi untuk nomor ini dengan pertanyaan the word peak in the second paragraph most nearly means, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang C, quickly ascended in price. Nah, jadi semoga kalian paham dengan penjelasan di nomor ini. Nah, Sobat Pintar, di sini ada kategori soal yang sama, yaitu masuk dalam TPS yang PPU, soal-soal bahasa Inggris, dalam waktu yang sama 30 detik. Kalian coba kerjakan. Pertanyaannya, the problem mentioned in the first paragraph can best be described as arising from the pressure to Nah, Sobat Pintar, gimana? Kalian sudah coba kerjakan soal yang ini? Nah, sekarang kita coba bahas bersama, oke? Nah, di sini ada sebuah teks dengan pertanyaan, the problem mentioned in the first paragraph can best be described as arising from the pressure to. Jadi di sini problem atau masalah yang disebutkan di paragraf pertama itu dapat digambarkan best be described as arising from the pressure to. Jadi adanya tekanan dari apa ke apa. Nah, ada tekanan untuk membuat apa? Nah, di situ berarti kita lihat di teksnya. Sekarang untuk kategori, maksudnya untuk keyword atau kata kunci problem itu ada di sebelah sini. Nah, sekarang berarti kita coba baca dari kalimat yang ini. Part of the problem lies in the publisher's desire to construct a book that appeals to as many regional markets as possible. Nah, di sini berarti maknanya bagian dari masalah itu ada di keinginan dari penerbitnya untuk membuat sebuah buku that appeals. Kata kuncinya ada di situ. Appeals. Appeals ini berarti memiliki makna yang sama seperti interesting, di mana maknanya itu sama-sama yaitu untuk menarik. Supaya dia itu menarik si buku-bukunya ini. That appeals to as many regional markets as possible. Berarti masalahnya itu ada di si penerbit, keinginan penerbit untuk membuat buku di mana tujuannya tuh hanya untuk menarik pasaran sebanyak mungkin. Jadi pasaran regional sebanyak mungkin. Itu kunci jawabannya. Oke? Di situ ada kata kunci appeals dan juga sebanyak mungkin. As many as possible. Nah, sekarang kita coba cari tahu di opsi jawabannya satu persatu yang sesuai dengan ide tersebut. Nah, sekarang di opsi jawaban A, create a product that will please as many customer as possible. Di sini create a product berarti membuat sebuah produk. Will please. Will please ini maksudnya itu menyenangkan. Menyenangkan. Jadi opsi jawaban A itu maknanya adalah membuat produk yang akan menyenangkan sebanyak mungkin pelanggan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, berarti ada kata kunci yang sesuai dengan isi teks, yaitu as many customer as possible, as many regional markets as possible, sebanyak mungkin. Kata kuncinya kan itu. Jadi untuk opsi jawaban A, bisa kita simpan terlebih dahulu.
Sekarang lihat kita di opsi jawaban B. Di opsi jawaban B, include as many relevant historical facts as feasible. Tadi kata kuncinya atau keyword yang kita dapatkan dalam teks itu adalah appeals. Berarti kata kuncinya harus menarik. Berarti fokusnya itu hanya untuk menarik banyak customer. Belum ke area untuk mendapatkan as many relevant historical facts atau fakta-fakta bersejarah di dalamnya. Jadi untuk opsi jawaban B ini kurang tepat. Untuk opsi jawaban C, produce a text that will avoid containing controversial statement. Di sini tadi belum pembahasan ke arah sini. Kata kuncinya tadi hanya untuk appeals, menarik si pembacanya. Maksudnya dalam markets atau pasarannya. Untuk opsi jawaban C jadi kurang tepat, sobat. Opsi jawaban D, develop a book that contains a simple. Develop ini maksudnya adalah mengembangkan sebuah buku yang mengandung a simple apa ini juga kurang jelas. Jadi untuk opsi jawaban D ini bisa kita coret. Untuk opsi jawaban E, narrative arouse the interest of consumers from a particular region. Tadi ingat kata kuncinya, yaitu as many regional markets as possible. Jadi bukan particular, bukan sebagian, akan tetapi sebanyak mungkin wilayah gitu ya, regional. Jadi untuk opsi jawaban I ini kurang tepat, sobat. Jadi untuk nomor ini, dengan pertanyaan, the problem mentioned in the first paragraph can be best described as arising from the pressure to. Opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang A, yaitu create a product that will please as many customers as possible. Untuk membuat sebuah produk yang akan menyenangkan sebanyak-banyaknya pelanggan. Nah, semoga kalian paham ya dengan penjelasan di nomor ini. Nah, sahabat pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita tonton dulu yuk video yang satu ini. Nah, sahabat pintar, di video ini kakak akan membahas beberapa penggunaan bentuk singular atau tunggal dan juga bentuk jamak atau plural dari beberapa kata berikut ini. Nah, sahabat pintar, untuk mengatakan orang nih dalam bahasa Inggris, biasanya kan kalian menggunakan person ataupun people. Nah, tapi kalau misalkan kalian merujuk ke kalimat yang dengan statusnya dia sebagai singular nih, itu berarti kita harus menggunakan yang person. Nah, beda lagi kalau misalkan konteks kalimatnya dia sebagai jamak atau plural, kita menggunakannya yang people. Ingat ya, person itu yang singular dan yang people itu adalah yang plural. Nah, sahabat pintar, untuk kelompok kalimat yang kedua, yaitu kalau misalkan kalian mau ngomong ini. Nah, biasanya ini tuh ada yang this sama yang this. Nah, contoh, maksudnya perbedaannya itu adalah kalau misalnya this itu yang singular, nah kalau misalnya bentuk yang seperti ini atau this, itu adalah yang plural. Nah, sahabat pintar, untuk kelompok yang ketiga, yaitu kalau misalkan kalian mau ngomong sana atau yang ada di sana, itu biasanya kalian menggunakan that atau those. Nah, kalau misalnya that itu untuk konteks kalimat dia singular atau tunggal. Nah, kalau misalnya those itu berarti jamak atau yang plural. Gitu, sahabat. Nah, sahabat pintar, untuk penjelasan lebih lanjut tentang status kata, entah dia noun, verb, atau yang lainnya, kalian bisa selalu tonton di salah satu konten After School. Nah, di video tersebut kakak menjelaskan beberapa noun atau juga verb, jadi status dari beberapa kata dan juga pelafalannya. Oke? Semoga kalian paham juga dalam penjelasan di video tersebut. Sahabat pintar, semoga kalian dapat memahami informasi yang kakak sampaikan tadi. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan berikutnya. Nah, sahabat pintar, di sini ada kategori soal yang sama, yaitu TPS dan PPU, soal-soal bahasa Inggris dalam waktu 30 detik ya. Kalian coba kerjakan soal yang ini dulu. Pertanyaannya, the passage suggests in which of the following ways that the philosophical approach to historical information used by textbook authors compromises the teaching of history.
Nah, Sobat Pintar gimana? Kalian sudah coba kerjakan soal yang ini? Nah, sekarang kita coba bahas bersama ya. Yuk! Nah, di sini itu ada sebuah teks, pertanyaannya, the passage suggests in which of the following ways that the philosophical approach to historical information used by textbook authors compromises the teaching of history. Jadi di sini itu the passage atau teks ini, bacaan ini itu menyarankan apa sih? Nah, kita harus mencari sarannya itu apa. Nah, menyarankan yang berkaitan dengan pendekatan filosofis ke informasi bersejarah yang digunakan oleh penulis untuk kompromisis pembelajaran sejarah gitu sahabat. Nah, di situ itu bisa kita temukan di paragraf kedua, kalau misalnya yang itu ada kata kunci textbook authors could simply present all of this evidence to students and let them come to their own conclusions about the discovery and settlement of America. In fact, that is how professional historians work. Jadi di sini tuh menyarankan seperti professional historian work. Jadi seperti para pesejarah, sejarawan yang bekerja secara profesional itu seperti apa sih mereka bekerja itu, mereka menawarkannya seperti ini. Jadi, textbook authors atau penulis buku paket itu harusnya bisa dengan simple mempresentasikan semua bentuk, semua bukti kepada siswa dan membiarkan siswanya itu sendiri untuk mengambil kesimpulan tentang penemuan dan hal-hal yang terjadi di Amerika gitu maksudnya. Nah, ini adalah saran yang diberikan. Nah, nyatanya itu textbook authors itu masih memutuskan memberikan simple narrative. Jadi malah menceritakan hal-hal simple saja around certain historical events. Jadi sekitaran zaman-zaman bersejarah at the expenses of the true complexities of history by treating history as a series of settled facts instead of sequence of ongoing debates and interpretation. Jadi nyatanya yang sekarang masih terjadi itu mereka masih hanya memberikan series of settled facts. Jadi hanya memberikan kayak cerita potongan cerita kayak gitu daripada memberikan ya udah gitu aja ceritanya sequence of ongoing debates, hal-hal yang masih diperdebatkan. Itu kata kuncinya. Oke. Nah, sekarang kita coba cari tahu di opsi jawaban yang mana sih yang memiliki ide yang sesuai dengan isi teks. Oke. Nah, sekarang untuk ini kita mulai dari opsi jawaban yang A. By including far more information than is historically relevant, textbook authors make learning history a challenging process for students. Nah, di sini itu menyebutkan atau by including itu berarti dengan mengikutkan serta banyak informasi dari historically relevant yang secara sejarah itu berhubungan, textbook authors itu membuat pelajaran sejarah itu semakin challenging atau ini kayak semakin menarik gitu. Nah, akan tetapi nyatanya bukan for more information harus tetap berkaitan ya. Jadi nggak semuanya bisa dimasukkan seperti itu. Jadi untuk opsi jawaban A itu kurang tepat, sobat. Untuk opsi jawaban B, by refusing to include a multitude of historical sources, textbook authors fail to provide teachers of history with an appreciation of the complexity of history. Dengan menolak memasukkan semua sumber historical, penulis buku paket ini, textbook authors itu gagal untuk menyediakan sumber pembelajaran untuk guru. Nah, di sini kurang tepat. Untuk opsi jawaban B juga kurang tepat, jadi bisa kita coret. Untuk opsi jawaban C, by presenting a vast amount of primary source data, textbook authors deprive students of chance to approach historical studies the way professional historians do. Dengan presentasikan atau memberikan banyak sumber data, penulis buku paket ini mengambil atau mengurangi kesempatan siswa untuk
mendekatkan historical studies, pembelajaran sejarah itu sebagaimana professional historians do. Padahal tadi di teks kita mendapatkan bahwa sebenarnya mereka juga malah menyarankan seperti professional historians work. Jadi berarti sejarawan profesional yang bekerja. Jadi untuk opsi jawaban C ini kurang tepat. Jadi bukan deprive. Deprive itu seperti mengurangi. Jadi untuk opsi jawaban C ini kurang tepat, bisa kita coret. Untuk opsi jawaban D, by neglecting to introduce a certain degree of uncertainty to historical events, textbook authors have made the learning of history a less interesting process. Jadi dengan neglecting kayak meniadakan, menghilangkan certain degree of uncertainty to historical events, jadi dengan meniadakan beberapa peristiwa sejarah, textbook authors ini sudah membuat pembelajaran itu sedikit kurang menarik. Nah, di sini itu bisa didukung di paragraf yang kedua juga. Ada kata kunci di sini. Its most vibrant and interesting aspect. Vibrant itu seperti enthusiast. Kita coba baca ya. In their quest to portray history as a story, textbook authors have unwittingly deprived the subject of some of its most vibrant and interesting aspect. Jadi, in their quest, there ini refer ke students. Jadi, di proses pencarian dari siswa untuk memahami, untuk menggambarkan sejarah sebagai cerita ini, textbook authors itu secara nggak langsung sudah mengurangi ketertarikan hal-hal yang bikin siswa itu enthusiast sama menarik, sama tertarik gitu loh. Nah, jadi untuk opsi jawaban D ini sudah sesuai karena sesuai dengan fakta yang ada. Dengan mengurangi ceritanya, dengan mengurangi peristiwa sejarah, itu membuat proses pembelajaran itu sedikit kurang menarik. Itu sahabat. Jadi untuk opsi jawaban D itu bisa kita simpan terlebih dahulu. Untuk opsi jawaban E, by creating simple narrative out of the complex historical record, textbook authors have forced students of history to learn history the way most academic have. Jadi di sini maksudnya dengan membuat simple narrative itu out of complex, jadi secara kompleks, textbook authors ini sudah memaksa siswa untuk mempelajari sejarah seperti para akademia. Nah, untuk opsi jawaban ini kurang tepat sobat, karena kalau misalnya memberikan simple narrative itu bukan untuk bukan have force atau menekan siswa, memaksa siswa, tapi menghilangkan ketertarikan dari siswa, menghilangkan interesting aspek atau aspek yang menarik dari pembelajaran sejarahnya itu sendiri. Jadi untuk opsi jawaban I ini kurang tepat. Nah sekarang untuk nomor ini dengan pertanyaan, the passage suggests in which of the following ways that the philosophical approach to historical information used by textbook authors compromises the teaching of history. Opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang D, yaitu by neglecting to introduce a certain degree of uncertainty to historical events, textbook authors have made the learning of history a less. Gitu sahabat. Jadi untuk opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang D. Nah, semoga kalian paham dengan pertanyaan nomor ini dan jawabannya. Nah, sobat pintar, di sini ada soal berikutnya dengan kategori yang sama, yaitu TPS PPU di soal-soal bahasa Inggris. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan soal yang ini dulu. Pertanyaannya, the passage implies which of the following about high school history textbooks? Nah, sahabat pintar gimana? Kalian sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk, sekarang kita bahas bersama. Nah, di sini dengan teks yang sama tentang Mass Market History Textbook,
Maksudnya, pertanyaannya, the passage implies which of the following about high school history textbook. Jadi teks tersebut itu menceritakan tentang si history textbook atau buku sejarah SMA ini tuh seperti apa. Nah, sekarang kita coba lihat di opsi jawabannya satu persatu ya. Di opsi jawaban A, typical modern textbooks are much longer than were those of the past. Jadi di sini mereka menerangkan bahwa modern textbook atau buku paket modern yang sekarang ini tuh lebih panjang daripada yang ada sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau di sini kita lihat is over 1000 pages long, memang panjang, akan tetapi sobat, tidak ada informasi yang jelas yang membandingkan bahwa buku-buku paket zaman dulu itu malah lebih sedikit atau lebih panjang gitu loh sobat. Jadi informasinya itu kurang kalau misalnya untuk mengarah perbandingan seperti itu. Jadi untuk opsi jawaban A ini bisa kita coret terlebih dahulu. Untuk opsi jawaban B, despite their size, many history textbooks still fail to include certain important historical details. Ini berkaitan juga di paragraf pertama juga masih ada. In order to do so, the publishers must include details that have relatively little di sebelah sini ya, relatively little historical significance but evoke a degree of local pride in readers. Jadi ukurannya sudah banyak ya sobat, sudah tebal, tapi masih ada beberapa informasi yang belum masuk ke dalam buku tersebut. Jadi untuk opsi jawaban B ini sesuai, jadi bisa kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita ke opsi jawaban C. High school history textbooks have not been submitted to a proper editing process. Nah, di sini ada kata kunci have not submitting to a proper. Nah, padahal di paragraf pertama, kalimat pertama kita coba baca. Mass market history textbooks suffer from a number of deficiencies, even with judicious editing and some stunning omission. Jadi di sini sudah diedit dengan sangat amat baik, dengan bijaksana, dan juga stunning omission itu sesuatu yang stunning itu mengejutkan, omission itu penghilangannya mengejutkan. Jadi sudah benar-benar diedit, akan tetapi masih aja panjang segitu. Jadi untuk opsi jawaban sini kurang tepat sobat, bukan have not, tapi sudah. Oke, bisa kita coret. Untuk opsi jawaban D, high school history textbooks are the only textbook that tend to be tailored. To be tailored ini maknanya lebih seperti adanya penyesuaian. Jadi high school history textbook atau buku paket anak SMA ini adalah satu-satunya buku paket yang cenderung disesuaikan ke local markets atau pasaran lokal. Nah, sobat, kuncinya adalah di kata-kata only. Nah, di sini tuh history textbook itu tidak hanya satu-satunya kan, tidak ada kejelasan itu. Nah, karena di sini disebutnya hanya satu-satunya, itu jadi kurang tepat sobat. Jadi bisa kita coret. Untuk opsi jawaban E, no high school history textbook presents the complexity surrounding the discovery of America. Tadi kan disebutkan tentang discovery of America, tapi di sini mereka malah sudah menceritakan, walaupun tidak hanya di The Discovery of America, berkaitan dengan Columbus tadi, jadi untuk opsi jawaban I ini juga kurang tepat. Jadi, di nomor ini, dengan pertanyaan, the passage implies which of the following about high school history textbooks, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang B. Despite their size, many history textbooks still fail to include certain important historical details. Jadi, berkaitan dengan yang ukurannya itu banyak juga buku sejarah masih gagal untuk memasukkan beberapa informasi penting yang berkaitan dengan details atau rincian bersejarah gitu. Nah, semoga kalian paham ya dengan informasi yang kakak sampaikan di nomor ini. Nah, Sobat Pintar, itu tadi beberapa pembahasan soal-soal UTBK tahun lalu. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan juga bisa bermanfaat untuk belajar mandiri kalian di rumah. Selalu ingat terus ya untuk tonton AP Live dalam aplikasi Aku Pintar. Nanti jangan lupa buat like, komen, juga subscribe channel YouTube Aku Pintar. Juga aktifin nih notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa!
Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.